Baru pertama kali nih ada konsep begini nih ya sayangnya. Ya, jadi kayak di hotel bintang 5 lah. Gitu. Jadi di sini dia ada konsep buffetnya, tapi dia juga punya konsep ala carte. Ala carte ya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, untuk konsep buffet kita bisa bebas milih mau apa nih. Nanti kalau mau pesan males jalan, ya kita bisa ala carte. Seperti ini. Jadi emang taste-nya itu ditambah dengan rasa dari pomegranate ini atau lagi pak mau lihat itu yang gaya orang Turki. Sekarang ini si sobe ya. Oke, ini ntar steaknya kalau di sini kita seperti ini dulu Bu. Kalau ada yang mau makan ini. Nah, ini buat di torch ini buat manasin dan keringat dikit ya. Ternyata ada burning point-nya tuh dia tuh. Nah, baru setelah itu seperti ini. Sekarang kita lagi ada di Hotel Maluku ya. Kita pernah nginap di situ seminggu dan itu ada perempuan yang bayar ya. Saya ditaruh di situ ya. Ini dia perempuannya. Enggak, pas habis nikah. Enak aja ntar pikirnya orang kita habis nikah. Sebelum nikah, pas lagi ya waktu itu ya gitulah. Ya, kamu lagi jadi anggota dewan terus kamu kangen sama aku dan udah ke Jakarta, nggak mungkin di apartemen Bang Dodi kan. Akhirnya sinilah kita tinggal. Astagfirullah. Wah, pokoknya kita lagi di mana sekarang, sayang? Lagi di Tamrin City. Terus di dekat lobi Jakpro. Itu Karnaval Tamrin. Nah, kita lihat ada apa sih di Karnaval Tamrin. Kita juga penasaran, kita juga nggak ngerti sebenarnya ini apa sih, kayaknya Middle East ya, soalnya terlihat ada mbak-mbak yang berbaju kaftan ya. Jadi sepertinya ini ala-ala Timur Tengah dan sepertinya kelihatan dari apanya sih sisa-sisanya dan nuansa-nuansa lagunya ini ya. Halo. Apa? Ainiseo bahasa Korea itu? Bukan, Arab ini. Timur Tengah ya. Waalaikumsalam. Pasti Bu Hamzah. Alhamdulillah. Kok saya nggak tahu nama kamu? Kamu tahu nama saya? Nama aku Nabila. Oh, halo Nabila. Nama aku Rina. Halo Ibu Rina. Makan Rina aja. Oke. Ini baru pertama kali aku lihat masakan Timur Tengah yang ada buffetnya ya, selain di hotel. Di Hotel Mulia India. Yes, bukan beda ya. Nah, Arab ini ada. baru pertama kali nih ada konsep begini nih ya sayangnya. Ya, jadi kayak di Hotel Bintang 5 lah. Gitu. Jadi di sini dia ada konsep buffetnya, tapi dia juga punya konsep ala carte. Ala carte ya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, untuk konsep buffet kita bisa bebas milih mau apa nih. Nanti kalau mau pesan males jalan, ya kita bisa ala carte di meja. Berarti bisa nambah nih? Bisa kayaknya ceritanya. Bisa nambah. Jadi bisa nambah ya katanya. Jadi konsepnya bagaimana nih? Nah, konsepnya bagaimana tuh? Tuh kita tanya sama beliau. Kayaknya konsepnya apa, kayak di rumah makan Padang kita ngambil satu-satu kemudian bayar, atau misalnya bayar per orang tapi makan sepuasnya bebas ambil. Jadi bagaimana itu? Ini konsepnya kita emang Middle East yang di set buffet di hotel dan restoran Arabik lainnya juga mungkin ada. Baru di sini yang kita set. Betul. Dan ada buffet. Jadi all you can eat itu sepuasnya aja deh. Kita nggak berbatas waktu. Jadi kalau bisa di sini 1 jam 2 jam terserah.
selama itu kita masih tersedia masakannya, silakan. Karena kita buka dari jam 11 sampai sehabisnya demo gitu. Jadi seperti itu ya. Oh, berarti lebih jauh kok. Restoran Korea all you can eat cuma 1,5 So, 1 jam, 1,5 jam, 2 Ya. jam gitu. Ini berarti, wah ini Dan yang paling utama Arabic appetizer-nya ini sangat apa namanya healthy banget ya. Karena di sini semuanya hanya menggunakan bahan-bahan yang fresh. Kemudian ada olive oil-nya juga tuh basicnya dari mereka. Jadi kita emang homemade ya. Jadi dari kacang Arab yang masih mentah itu kita rebus dan kita marinate selama 24 jam. Kemudian kita buang kulitnya, di blend sampai sehalus ini. Kita makan dengan tahini. Tahini itu kayak paste-nya dari wijen. Biji wijen kita di blend halus juga. Kita pakai olive oil, pakai onion, pakai garlic. Kemudian juga pakai tahini tadi ya. Ini benar-benar healthy. humus tadi yang dijelaskan tadi itu makannya biasanya dicocol dengan Arabic Kalau bread. bahasa itu ya kubus. Kubus bahasa Arabnya kubus. Kubus ya. Jadi intinya kalau Arab itu lebih cenderung ke healthy. Nah kalau ini ganus, baba ganus. Sambal. Masuknya ke appetizer. Apa ini kok Makanan kayak pembuka. Ini terbuat dari eggplant, terong ungu yang dibakar gitu. Dibakar dibolak-balik sampai dia kulitnya sampai hancur banget. Harus ada smoky taste-nya gitu. Kemudian kita pisahkan kulitnya, nah dagingnya kita chop. Nah dicampurnya nanti dengan paprika merah, paprika hijau, pakai parsley, pakai onion juga, terus pakai lemon juice. Ya. ini sambal orang Arab kali ya. Lebih Tapi simpel dia, ya. ini sambal orang Arab. Ini bawaannya pengen saya taruh rawit ini. Dan mereka lebih suka makannya dengan ini. Ini. Dicocol lagi sama kayak kubus Nah, sama jadi di kubus. atasnya pakai ginian langsung makan. Oke. Nah ini ada namanya falafel. Falafel sendiri gorengan lah ya, gorengan orang Arab. Itu dibuat dari chickpeas juga. Ini ya. Dan kemudian ya ini pakai hijaunya sendiri dari daun parsley yang fresh bu. Jadi Oh, hijaunya itu daun Kan di parsley. sana nggak ada hijau-hijau, Pak. Ada parsley ada. Oh, tetap ada parsley sekarang ya. Ada parsley dan pakai daun bawang. Jadi efek warna itu datang dari bawang sama dengan parsley. Itu ada banyak pakai tahini juga. Jadi ada Tahini? gurih. Oke. Dan juga pakai breadcrumb, pakai onion juga. Ya, kita pakai salt pepper gitu ya buat penggurihnya. Dan nanti pengikatnya juga pakai maizena. Nah itu digoreng seperti ini. Dan ini ciri khas dari orang Irak sebenarnya. Falafel. Nih begini nih. Tuh. Ini falafel ya. Ini pakai sumak bu. Sumak ini ya dibuat dari biji delima. Biji delima yang dikeringkan oleh mereka tuh dibuatlah powder kayak gini. Ini enak banget. Dikeringin, Pak. Ya. Kalau dalam bentuk cincin itu bisa dijual 5 sampai 5 M sampai 5 triliun loh. Ya. Boleh. Satu dan 5 nggak nyambung. Boleh. Jadi mereka makanya seperti ini. Kayak gini. Jadi emang taste-nya itu ditambah dengan rasa dari pomegranate ini atau Lagi Pak, mau lihat itu yang gaya orang Turki. sekarang ini si sotbe ya. Oke, ini ntar triknya kalau di sini kita seperti ini dulu bu. Kalau ada yang mau makan ini, nah ini buat di torch ini buat manasin dan mengkeringat dikit ya. Nanti ada burning point-nya tuh dia tuh. Nah baru setelah itu, seperti ini dan nanti lagi gravy-nya kita terakhir. Ini endo banget bu. Mas siapa namanya? Chef siapa? Yogi, Masya Allah. Saya di Dubai, Pak. Dubai ya. Saya 3 tahunan, Bapak itu lebih dari 8 tahun. Kok mau pulang? Because of family, you know? Karena keluarga, orang tua. Kangen keluarga jadi memutuskan untuk pulang kampung ke Indonesia gitu ya Pak? At least udahlah, goals yang kita ambil dari Bigopis di pengalaman, is going also umroh, this one complete for me. Tinggal Jadi kita. Bapak, amin. Jadi Habibi. Bapak khusus untuk di short ya? Ya, Kita. Oh, ayo Habibi, aku lagi tertarik dengan di
dengan dessert ini. Dessertnya ini yang aku asing ya. Ini kan nggak ada namanya kalau krim brulee ya, aku nggak tahu bacanya. Udah ngerti, udah umum di Indonesia. Oh, tambahinnya apa? Yang otentik itu ada air mawarnya. Oh, yang bikin berbeza adalah di sini dicampur air mawar sama Cardamom tuh powder. Cardamom itu tuh apa ya namanya ya? Kita apa tuh? Apa sih namanya? Kapulaga. Jadi ini campuran yang bikin beda adalah di sini adalah dicampur air mawar dan kapulaga bubuk. Nah, jadi dia lebih kerasa Timur Tengahnya ya berarti. Nah, yang aku nggak pernah lihat itu adalah mahalabia. Ini agak asing nih. Ini apa ini? Ini apa ini? Libanon punya. Oh, Libanon punya. Ini kalau bahasanya Arabic pudding itu simple banget, bahannya ada, cuma dia ada Beras. enggak, dia sauce. Dia liquidnya itu dari tepung jagung. Oh. Terus kita kasih seperti biasa sama kayak ini ada apa yang besar. Jadi dia bukan dari agar-agar gitu ya, tapi dia dari kayak creamy dari tepung jagung terus dibikin spice Timur Tengah. Oke. Kayaknya masakan Arab nggak ada jelly-jellyan. Aku lapar loh, liatin dia ngambil nasinya sedikit, aku nggak kira-kira. Kalau kita di lokasi syuting, yang bonafit itu yang prasmanan. Kalau dikasih nasi kotak, kayaknya kurang gimana. Itu kalau kasih prasmanan. Ya udah kita ambil dulu, aku mau ngambil itu dulu. Waktunya makan. Kamu udah nyolong start ya sayang? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana min ajrin. Ini aku nyobain nasi Bukharinya dulu ya. Jadi sebenarnya buffet ini tuh terkadang kadang aku suka pesan buffet tuh nggak seenak ala carte-nya ya. Sering kalau aku. Kenapa? Cuman ini aku mau nyoba nih. Aku suka nasi Bukharinya. Enak. Yang merah ya? Enak. Saya mau rekomend di sana kecenderungan kebiasaan. Oh, makannya pakai salad. Pakai patus ini Bu. Ya, Sini. Ini makan ini dicampur. campur nasinya, yang beda ada. Oh, Itu oke. seperti itu. Makan apa? Mereka dia nggak lepas sendiri gitu. Selalu dicampur dengan itu. Kalau kita acar boleh kayak gitu ya. Kalau sana ya, Oh, salad ini ya, benar-benar. Ini salad ini. Bener. Kalau aku suka, karena aku suka sayur ya. Jadi dia rasanya lebih segar gitu. Nah, kalau kalian mau nanya nasi Bukhari ini rasanya gimana? Rasanya gurih-gurih, tapi bukan kayak nasi apa sih biasanya yang kalau kita tuh kalau buat makan lele segala macam itu. Nasi apa namanya? Nasi apa sih, Sul? Makan lele. Ya kalau makan Nasi lele uduk. Nah, ini tuh kalau orang bilang gurih-gurih bukan gurih kayak nasi uduk ya. Jadi dia kayak rempah kuat wangi rempah-rempahnya, terus dia kayak ada rasa gurih dan rasa susah aku jelasinnya, kalian harus nyoba deh. Nano. Enak. Serius. Nah, buat kalian yang belum tahu, dari semua nasi yang paling sehat adalah nasi basmati. Beras basmati. Ya, nasi dari beras basmati. Memang kelihatannya ukurannya panjang, lalu dimasak sama daging-daging lemak-lemak nih. Tapi ternyata paling sehat, guys. Untuk diet Buat juga diet bagus juga. katanya. Daripada makan nasi merah. Bener. Kata bapaknya, kata kucingnya tadi bahwa ini dagingnya enak. Dagingnya enak banget. Bener, dagingnya Ya. enak banget. Jadi harusnya aku pakai pisau nih tadi. Enggak, empuk kok. Dagingnya empuk, kaldunya kerasa banget karena tadi kita pakai saus yang dari kaldu daging itu sendiri ya. Kita tambah dengan rempah-rempahnya ini. Yang merah ini gimana sih rasanya? Tadi apa biji delimanya? Dia kayak ngelengkapin rasa dagingnya ini loh sama rempah-rempahnya. Buat yang penasaran rasanya gimana ya coba kesini ya. Cuman aku bisa jelasin sebisanya aku aja. Aku coba jelasin sebisa aku aja.
Ayamnya juga apa ya? Jadi tesnya tuh bukan yang manis gitu ya. Dia rasanya itu lebih, ini makan-makan aja loh, taunya suruh aku jelasin sendiri. Jadi ini dagingnya ini, ayam dan dagingnya ini tuh bukan tes yang manis gitu ya, dia lebih ke gurih dan kaya akan bumbu. Terus ada rasa-rasa spicy-nya tapi tipis banget dan sensasi hangat saat kita makan gitu ya sayang. Mungkin dari apa, dari spice-nya itu, campuran bumbu-bumbunya itu, campuran rempahnya kali ya yang bikin dia kayak pas kita makan tuh bikin hangat gitu di badan. Oh iya, aku juga belum. Memang kalau nasi begini itu cocoknya dimakan sama, kalau untuk aku sendiri nasi yang begini itu enaknya dimakan dengan Sama pasangan? makanannya yang Oh, bukan. rasanya tuh bumbunya kuat, nggak terlalu kuat juga sih ya, cuman kerasa gitu dan bukan yang manis-manis gitu. Enak. Dah, pokoknya kalian kalau penasaran gimana rasanya kalian harus nyoba kesini. Oke, aku makan dulu ya. Di Tamrin City, di Lokasinya lobi di mana? Jack Pro, Tamrin City, Jakarta Pusat, lobi Jack Pro, Karnaval Tamrin Taste of Middle East restoran.